diwujud. Selamat bertugas bagi saudara pejabat bupati. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya serah terima jabatan pejabat Bupati Pulau Manimba. Kami mengundang dengan hormat pejabat lama pejabat Bupati Pulau Manimba, Bapak Dr. Agus Ruben BHD Amoyo Sokogen, dan pejabat baru pejabat Bupati Pulau Manimba, Bapak Peter Sopratara SH, disilakan menempatkan diri di depan. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Gubernur Maluku yang diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Serta Maluku dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Manimba berkenan menempatkan diri di depan. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan penjabat Bupati Pulau. Dilanjutkan dengan penyerahan akhir masa jabatan. Mantan penjabat Bupati Kepulauan Manimba, pimpinan kedua di Kepulauan Humas dan KPU, tamu undangan yang diperkenalkan, dan seluruh ASN di pemerintah Kabupaten Kepulauan Manimba yang saya banggakan. Melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.1.3/6166 tahun 2023 tanggal 17 November tahun 2023. Gubernur Maluku yang telah melantik saya sebagai penjabat Bupati Kepulauan Manimba. 4. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Manimba yang telah menggelar sidang paripurna istimewa DPRD di saat ini. Saudara saya, adik saya, Dr. Agus Ruben yang telah meletakkan dasar yang baik selama menjabat sebagai pejabat bupati. Ke depan, kita akan selalu bersama-sama untuk kemajuan daerah tercinta ini. 6. Keluarga saya yang selama ini memberikan doa dan dukungan kepada saya. Esensi penjabat bupati bukanlah jabatan politik, melainkan jabatan transisi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyiapkan pelaksanaan pesta demokrasi. Di sisi lain, saya pun ditugaskan untuk menata pembangunan daerah, perekonomian daerah, birokrasi dan sebagainya sesuai peraturan perundang-undangan. Tepatnya hari Senin, tanggal 27 November 2023, bertempat di kantor Gubernur Maluku, secara resmi saya dilantik sebagai penjabat Bupati Kepulauan Manimba. Momentum itu saya maknai sebagai sebuah sikap tegas dan kebijaksanaan negara untuk melindungi serta memberikan kepastian kepada setiap warga negara terhadap keberlanjutan hidup masyarakat. Jadi perlu didasari atas beberapa perkembangan filosofis antara lain. 1. Pengharapan untuk kita bekerja bersama dan lebih dari berjalan bersama untuk memulihkan Manimba yang kita cintai. Atas dasar referensi kritis
akan kondisi existing tersebut di atas. Maka saya telah identifikasi 6 isu strategis yang selama ini memilih daerah. 1. Tingginya angka kemiskinan. 2. Tingginya angka prevalensi stunting. 3. Rendahnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data daripada Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Taniman, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Taniman pada tahun 2022 mencapai 5,65%. 4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data dari Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Taniman pada tahun 2020, indeks pembangunan manusia sebesar 62,977. 5. Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. Kondusivitas penyelenggaraan pemilu merujuk pada yang strategis di atas, maka dirumuskan 5 kebijakan strategis untuk 1 tahun kerja saya selaku penjabat Bupati Kepulauan Taniman. Yang pertama, percepatan penurunan angka kemiskinan. Kedua, percepatan penurunan angka prevalensi stunting. Ketiga, pengendalian inflasi. Keempat, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. Dan kelima, peningkatan kondusivitas dan fasilitasi pemilu. Selanjutnya, 5 kebijakan strategis tersebut akan diimplementasikan dalam program kegiatan dan subkegiatan pada seluruh organisasi perangkat daerah, yaitu tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terbersih pesan penting penuh makna mendalam bahwa mengelola kekuasaan dan pemerintahan itu bukanlah sesuatu yang mudah dan biasa-biasa saja, tetapi harus dilakukan dengan kesungguhan hati dan ketulusan untuk melayani kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu saya ingin menitipkan beberapa pesan dalam rangka mengawali penugasan penjabat Bupati Kepulauan Taniman yang baru. Pertama, saudara penjabat Bupati memiliki masa tugas selaku PNS kurang lebih 95% mengabdi dan berkarya di Kabupaten Kepulauan Taniman. Bahkan sampai mencapai jenjang karir tertinggi seorang ASN, yakni sekretaris daerah. Itu artinya saudara sangat mengenal jajaran birokrasi Pemda Kabupaten secara komprehensif dan ini merupakan modal berharga. Batasannya ada pada fungsi-fungsi pengawasan, pembinaan dan evaluasi baik oleh gubernur maupun menteri dalam negeri. Karena itu saya minta saudara untuk bertindak bijaksana dalam melakukan konsolidasi internal birokrasi. Arahan saya ini sangat urgent untuk dilakukan guna mensinergikan kinerja aparatur Pemda agar tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berlangsung. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Jabatan adalah kepercayaan yang negara, tapi lebih daripada itu jabatan sesungguhnya adalah amanah dia yang dipercayakan bukan kepada umatnya. Dan pada waktunya masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati seluruh kerja keras dan pengabdian kita bersama bagi bangsa negara dan provinsi Maluku yang kita cintai. Gubernur Maluku Murad Ismail. Selesai. Bapak melihat, Bapak mendengar, Bapak yang mengatur segala sesuatu. Ya Allah, kami berdoa, limpahkan berkat bagi anak-Mu yang telah menyenangkan dalam hidup ini. Atas nama pribadi dan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Taniman, tak lupa
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Saudara Dr. Anus Ruben B. Moryolgosu MM atas pengabdiannya selama kurang lebih 6 bulan. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi dan memberkati perjalanan kehidupan ke depan. Terima kasih yang sama pula disampaikan kepada Ibu Reni Moryolgosu yang telah menjalankan tugas sebagai pejabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan melindungi dalam tugas pelayanan ke depan. Kita telah mendengar pidato perdana yang disampaikan oleh pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar. Kiranya strategi program-program prioritas yang disampaikan tadi memberikan motivasi bagi kita semua. Selamat menjalankan tugas sebagai pejabat bupati yang baru. Jadilah terang yang memberkati bagi rakyat Tanimbar. Akhirnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka serah terima jabatan dan pidato perdana pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar ditutup dengan resmi. Yang terhormat Bapak Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar dan Ibu Ramurata dapat mengambil tempat. Forum koordinasi pimpinan daerah dilanjutkan dengan foto. Anaknya 6.000 nih Tuhan se Anaknya 6.000 nih Tuhan se Sale que largo Ore que largo sam Meta si mwe Susu saleras que
dong. Indra M Remix.